Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 3 Februari tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 32 sampai 40. Saudara-saudara, tentang tokoh-tokoh iman, aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Karena iman, mereka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran dan memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa dan memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang dan telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Mereka telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Karena iman, para ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab mereka dibangkitkan. Ada lagi orang-orang yang membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, karena mereka mengharapkan kebangkitan untuk hidup yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan ada yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari batu, digergaji dan dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba atau kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini bukan tempat layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan dalam celah-celah gunung. Iman mereka telah memberi mereka suatu kesaksian yang indah. Namun mereka semua belum memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab Allah mempunyai rencana yang lebih baik bagi kita semua. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun.
Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana Ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kekuatan iman. Kita berkumpul sebagai orang beriman. Dengan sukacita, kita mengambil bagian dalam persekutuan iman ini. Kita sungguh yakin akan kekuatan iman ini.
Kekuatan iman ini sudah berulang-ulang kali ditegaskan oleh Yesus. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Biarpun demikian, kita selalu merasakan kebutuhan untuk mendalami iman kita lagi. Iman kita memang masih lemah, perlu disegarkan dan diperdalam terus-menerus. Maka marilah kita berbincang-bincang tentang iman kita sambil belajar dari tokoh-tokoh kitab suci yang dibacakan hari ini. Penulis surat Ibrani menyajikan tokoh-tokoh iman seperti Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi dengan pengakuan sebagai berikut. Mereka karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Sungguh luar biasa kesaksian iman ini. Mereka dikenang dengan segala karya besar itu. Kenangan itu langsung disertai dengan pengakuan akan kekuatan iman. Senjata utama yang diandalkan adalah iman. Iman mengalahkan segala kuasa apapun, apalagi kuasa kejahatan. Pujian kita alamatkan kepada para tokoh iman itu, disertai syukur atas kesaksian iman yang luar biasa itu. Saudara-saudari terkasih, perikop Injil berbicara tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Peristiwa ini diceritakan secara dramatik. Orang Gerasa yang kerasukan roh jahat menjadi ancaman bagi penduduk setempat. Mereka ketakutan, hidup mereka tidak nyaman. Kedatangan Yesus mengubah suasana hidup mereka. Yesus menyembuhkan orang Gerasa itu dengan membersihkannya dari kuasa roh jahat. Yesus menyembuhkan dengan kekuatan imannya. Dia percaya Allah telah memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan karya seperti itu. Berdasarkan kepercayaan itu, Yesus segera memilih satu tindakan atau perbuatan yang dibutuhkan oleh orang itu. Tindakan itu adalah mengusir roh jahat. Roh jahat tunduk kepada Yesus. Yesus hidup, berkarya, dengan iman yang teguh kepada Bapa di surga yang telah mengutusnya. Pujian kita alamatkan kepada Yesus, disertai syukur atas kesaksian tentang kekuatan iman yang menghalaukan kekuatan jahat si iblis. Saudara-saudariku terkasih, sesudah dibersihkan dari pengaruh roh-roh jahat dan membangun imannya, orang Gerasa itu mendapat tugas untuk menceritakan segala peristiwa baik yang telah terjadi itu kepada orang lain. Dengan sukacita, orang Gerasa itu melaksanakan apa yang diminta Yesus. Cerita yang dibawanya sebagai bagian dari kesaksian hidupnya membuat para pendengar heran dan kagum akan perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan Yesus. Cerita orang Gerasa ini membangkitkan iman para pendengarnya. Kita sudah menjalani kehidupan iman kita sekian lama. Kita mengakui bahwa Allah sudah mengerjakan karya-karya baik juga dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi saksi
tentang karya-karya baik Allah itu dengan bercerita. Ceritakanlah kepada orang-orang karya-karya baik itu, supaya mereka pun percaya akan Allah yang mengerjakan karya-karyanya juga di dalam kehidupan mereka. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.